beliau ya. Ngefans sama beliau itu artinya dengan kemampuan dan keilmuan beliau, saya sering mengikuti giat pengajian-pengajian beliau. Singkat cerita, waktu itu pas setelah SMP, kan beliau mendirikan aliyah yang memang khusus untuk salaf, kan. Aliyah di Tebireng. Saya angkatan pertama waktu itu. Aliyah salaf tahun 94 itu, kan. Saya. Tapi karena memang saya sendiri kan sama mungkin kayak panjenengan, saya merasa ilmu alat juga kurang, akhirnya saya nyambi, kan. Nyambi ke Pacul Goang. Pagi di Tebireng, siangnya kan yang kan siang biasanya. Kalau yang ibtidaiyah kan siang di Pacul Goang itu. Ngontel saya, Kang. Ngontel kan kurang lebih sekitar jam 1, jam setengah 2 lah ya. Ngontel saya hampir setiap hari itu. Selama kurang lebih setahun. Setahun ya, saya pas waktu itu kelas 4 ya. Kelas 4 ibtidaiyah. Waktu itu mustahiknya waktu itu Pak Ridho. Saya pas di bawahnya ini Kang Jainal Muhtasor. Kang Jainal beliau di atas saya pas. Mustahiknya waktu itu Ustadz Tamim nggak salah. Pak Tamim. Saya kadang-kadang kalau pas Ramadanan ikut kilatan sebentar. Oh, nggih. Jujur senang saya, Kang. Saya masih ingat bagaimana cara model pengajarannya dengan cara klasik, ya kan. Kita nanti diminta untuk kadang pas waktu membacakan nadom kita disuruh maju ke depan, ya kan. Senang ya duduk di bawah kayak gitu. Ya itu sama seperti yang Jenal juga, saya merasa memang masih ada yang kurang, akhirnya saya nambah untuk sekolah lagi gitu loh. Nah, itulah lika-liku. Ini lepas dari permasalahan bahwa Tebireng sendiri keistimewaannya juga banyak gitu. Karena haus ilmu aja ya, haus ilmu. Artinya tetap Abi kita merasa haus ilmu ya, haus ilmu. Namanya kita santri itu kan kewajibannya thalabul ilmi ya. Sehingga jujur tugas kita kan hanya mencari ilmu aja kan selama kita mondok kan begitu. Iya. Cari ilmu gitu. Ya jujur saya waktu pas mondok pun tidak terpikirkan bagaimana nanti ke depan. Saya juga jujur nggak terpikirkan. Akhirnya sampai saat ini saya profesi saya sebagai dokter, ya kan? Dokter. Berarti di Tebireng di waktu itu itu bagus ceritanya, pertanyaannya, Kang. Setelah saya pas kelas 1 aliyah, pas naik-naikan, saya kelas 4 di Pacul Goang, saya naik-naikan juga. Saya akhirnya saya memutuskan, Kang, pindah pondok. Dan pas pengetahuan orang tua. Ke Pacul Goang. Terus? Ya akhirnya kan orang tua kan nggak tahu saya pindah pondok. Kan orang tua saya di Jayapura. Kalau saya nggak tahu saya pindah. Singkat cerita tuh ada bule saya yang ingin jenguk kan. Jenguk. Kan adik saya ada juga, Kang. Adik kandung saya dia aliyah juga. Waktu itu dia kelas 1, saya kelas 2 aliyah kan. Beda setahun. Iya. Waktu itu dari SMP bareng. Saya kelas 2, dia kelas 1. Kayak gitulah, Kang. Pak Dokter masuk ke Tebirengnya tahun berapa? 91. 91. SMP 91. Nah itu. Akhirnya pas jenguk bule. Loh, Soleh mana kok nggak ada? Akhirnya diberitahu sama adik. Soleh pindah pondok. Waduh. Kan kita tahu sendiri. Kalau Tebireng kan pinggir jalan. Oh, salam. Ibunya mana? Ada di sana. Ini Dek Siti. Oh, gini. Nah, kebetulan suaminya itu yang sakit sekarang, itu adalah masih keluarga Pak Kiai Abdul Aziz Pacul Goang. Oh, Masya Allah. Asalnya sih Klaten. Gini. Tapi masih saudara dulu Pak Kiai Aziz. Kesini pas Pak akad nikah. Masya Allah. Gini. Oh, Masya Allah. Ayo nyaluk bening anget lah. Bapaknya yang kopi masnya. Nggih. Pak Dokter, tapi boleh mana-mana aja. Kalau khasnya mau enggak. Habis ini sini nanti.
Apa nih hangat? Oh, Nek karanan aja. Seperti ini keadaannya Pak Dokter. oh, nggih. Terus banun. Ini malah kebetulan putranya kan dua, yang satu meninggal dulu lah, masih prematur apa ya. Yang satu ini yang besar udah kuliah, terakhir sampai di mana Al Munawir Rapiak kuliah selesai. Ada yang itu apa namanya, istilahnya akan menikah dengan orang Jepara, punya pesantren, akan dibawa ke sana. Padahal di sini putranya cuma satu. Masya Allah. Ya. Berarti rencana mau ke Jepara, udah mau nikah. Yang putranya. Kan nanti ini putranya ini. Iya betul. Itu yang tadi. Yang mau ke Jepara nanti. Iya. Masya Allah. Nanti insya Allah rencana bulan haji mungkin ya. Insya Allah. Nggih. Berarti sempat teng Pacur Goa nggih, Mbak, nggih. Malah Masya Allah. pertama Kak, intinya berbukaan santri putri. Masya Allah. Tahun pinten riyen niku, Mbak? Pertama kayak sedikit. Nggih. Sarannya. 88. Saya belum lama. Keluar 93. Nggih. Oh, keluar 93. Dalam Yang dengan kan tahun pinten? Masuk ke film 91. Oh, saya 93. Nggih. Oh, berarti Dan mangga. Dan satu. Mangga. Masya Allah. Ya itu singkat cerita akhirnya saya boyong karena orang tua nganggap waduh nanti bagaimana nasib anak saya. Boyong mana? boyong ke Jayapura. Diajak orang tua ke Jayapura. Akhirnya itu dari situlah cerita saya berganti 360 derajat, Kang. Akhirnya saya masuk SMA, akhirnya masuk ke dokteran itu. Alhamdulillah ya, saya nggak sempat hitungannya ngulang gitu, enggak. Lanjut, Kang. Lanjut kelas 2 SMA, lanjut kelas 3, udah lanjut seperti biasa. Terus kedokterannya di mana? Di Surabaya. Habis kedokteran selesai, saya masuk tentara. Oh, gitu. Tentara, iya, tentara, makanya masih aktif sih di militer. Aktif. Ya gitulah. Ya itulah cerita hidup ya, sebenarnya kita kan tidak tahu ya perjalanan hidup kita kan gitu, Kang ya. Jadi memang sudah masuk di institusi TNI. Iya betul. Bukan dokter kemudian diperbantukan ke TNI, bukan. Bukan. Sudah. Nggih, udah masuk. Syukurlah. Udah masuk, alhamdulillah. Kok sekarang menurut saya Kanjana habis selesai kuliah terus balik ke sini. Balik ke Pangandaran. Iya. Ceritanya saya pas KKN. Oh, KKN. Pas KKN itu kondisi kesehatan agak kurang bagus, cacar apa dulu, sehingga muka juga agak rusak. Jadi intinya pada saat itu inilah kondisi kurang sehat, dan mengerjakan skripsi juga masih dalam, pulang ke rumah masih kondisi kurang sehat juga. Sampai 2 tahun saya sering di kamar, keluar kena angin itu kok panas pegel. Nah, setelah 2 tahun saya mulai hanya sekedar kegiatan-kegiatan. Belum selesai tuh. Sudah selesai. Sudah selesai. KKN. Terus skripsi itu kondisi enggak kurang sehat, tapi ya selesai itu. Itu. Nah, terus karena kesininya setelah sebelum tsunami, tsunami tahun berapa ya waktu itu, Kang ya? Tahun 2006. Oh, itu besar ya waktu itu tsunami itu? Nanti cerita tsunami-nya. Oh iya. Itu tadinya ya nggak nyambung juga seperti tadi saya ceritakan. Dari guru pendidikan, peradilan, berarti ke hukum, terus keluar entah karena hobi apa gimana, senang ke sound system. Masalah sound system. Masya Allah. Terus setelah tsunami agak mandek, artinya saya jual. Setelah saya jual,
dulu sebetulnya sudah ada tawaran dari desa untuk membantu di desa. Tapi saya belum mau. Setelah itu saya baru masuk tawaran yang kedua. Masuk tawaran kedua ya saya memang satu pas dipegangnya memang senang organisasi. Terus di Tebureng tahu sendiri Panjenengan dari sisi organisasi hebat, bahkan apa namanya semacam apa? Bagus sih. Sebutannya apa-apa ya Tebureng itu kan cenderung melahirkan politisi atau politisi, betul. Nah itu senangnya saya di organisasi, akhirnya saya masuk ke desa, di desa upahnya cuma 200.000 per bulan dibayarkan 3 bulan sekali. Saya prihatin. Saya otak-atik, saya kan di Kesraya, inilah cara pemberdayaan dengan desa-desa di luar itu melalui internet. Saya coba update belum nemu sampai yang beberapa web. Begitu masuk Facebook, saya menemukan PPDI, terus para Nusantara dan seterusnya. Itu saya masuk, ikut apa namanya nyambung. Bahkan saya membantu di semacam pusat informasinya. Perjuangan untuk undang-undang desa. Artinya pingin desa kan wilayah paling banyak di NKRI. Betul. Kalau misalnya diperhatikan dari pusat mungkin ini bisa lebih berdaya. Betul. Ketika berdaya mungkin bisa membantu agak dominan lah. Betul. Betul. Berarti akhirnya jadi PNS ya Kang ya? Enggak. Tuntutan pertama dulu itu pengen PNS. Terus? Karena dari sisi apa? Dari sisi pegawai pemerintah, seragamnya PNS. Tapi karena pertimbangan tertentu sehingga tidak bisa. Hanya penyelesaian dari sisi upah sekian misalnya, termasuk dari alokasi gelontoran dana yang memang besar. Di Desa Wonoharjo di sini paling 100 juta dari pemerintah kabupaten ADD alokasi dana desa. Sekarang kan ADD-nya saja di atas 600 juta. Terus yang dari dana desa yang pusat 1 miliar. Tinggal bener ngelolanya, insya Allah bisa maju. Itu perjuangan. Ya, itu mungkin juga berkah dari Tebureng. Kalau tidak salah Kang Jenal, saya sempat dengar kan kebetulan saya juga dekat dengan beberapa kepala desa ya. Terutama waktu pas saya dinas di Lombok itu, saya dekat dengan kepala desa namanya Kembang Kuning ya daerah sana. Di sana desanya itu menurut saya maju dan berkembang. Kan sekarang kan desa-desa itu kan dituntut untuk BUMDes ya, badan usaha desa. Diharapkan kepala desanya itu mempunyai kreasi dan inovasi ya kan, agar desanya itu bisa mandiri kan, seperti itu ya Kang ya. Bahkan kan kalau pada saat saya dinas di rumah sakit militer itu kan ada dana yang notabene nanti kita setorkan ke kas negara. Dana yang kita setorkan ke kas negara dari hasil pendapatan kita, dan nanti dana itu juga bisa kita ambil lagi untuk kebutuhan rumah sakit misalnya kayak kita. Betul. Kalau tidak salah di desa itu ada mekanisme seperti itu atau tidak? Maksudnya mekanisme begini Kang, desa itu juga nanti kalau misalnya dia punya BUMDes yang bagus, yang nanti bisa entah misalnya disetorkan ke kas negara, nanti kembalinya juga jauh lebih besar, atau seperti apa mekanisme apakah semuanya sama dipukul rata dana yang didapatkan dari mana daerah ataupun dana yang didapatkan dari pusat, atau beda-beda Kang tergantung maju ataupun tidaknya desa itu, atau seperti apa Kang? Atau itu jenengan keuangan itu nanti kesanakan, betul, terus dikelola dalam bentuk apa? Ya kalau misalnya rumah sakit asuransi atau apa? Tidak Kang, nanti kan kita ada namanya mata anggarannya gitu loh Kang ya, disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Ada mata anggaran belanja barang, belanja jasa kayak gitu-gitu. Nanti ya disesuaikan dengan mata anggaran gitu loh. Kalau penggunaannya ya kan rumah sakit yang paling dominan itu biasanya untuk jasa kan. Nah, keuangan kita masuk ke sana. Betul, masuk ke kas negara. Jasa misalnya. Betul. Tujuannya semata-mata kan pemerintah ingin mengontrol sih, bahasanya seperti itu. Sehingga tidak ada penyalahgunaan dana tersebut gitu loh Kang.
setiap hari kita setoran, Kang. Setoran. Kalau yang pasien-pasien umum, kalau pasien BPJS sudah barang tentu nanti dari BPJS langsung ke kas negara, gitu loh. Dalam pengambilannya nanti disesuaikan dengan namanya RAB ya, rencana anggaran ya, yang disesuaikan dengan term of reference-nya ya, kayak gitu. Dalam hal penggunaan anggarannya, sehingga besar harapannya kita sebagai kepala rumah sakit dalam menggunakan anggarannya itu sesuai gitu loh. Kan desa-desa kan kadang dalam hal controllingnya yang kadang agak sulit kan, dengan pemberian dana tersebut kadang kan tidak semua sama. Kalau kepala desanya memang punya pemikiran yang kreatif, inovatif, dan kapasitasnya dan untuk kemajuan desa oke lah, tapi kan tidak semuanya seperti itu gitu loh. Jujur beberapa kepala desa yang saya temui, alhamdulillah mereka adalah kepala desa yang memang bagus gitu dalam hal pengelolaan desanya gitu loh. Sehingga yang bisa saya lihat waktu pas saya di Kembang Kuning itu desanya hidup, Bang. Hidup banget dia. Sama misalnya ada lagi desa, pernah dengar Umbul Ponggo? Umbul Ponggo saya kesana kemarin. Udah ya, itu kan desa studi kesana. Kan itu juga desa unggulan ya. Ya sama seperti itu, Kang. Dia bisa menghidupkan desanya itu sendiri gitu loh, dari penghasilan desanya gitu loh. Dari wisata atau dari wisata kan? Umbul Ponggo kan wisata. Enggak, yang itu yang sama. Dari wisata dia ada lahan, dia ada lahan. Memang dari sektor wisata. Walaupun sektor lain kalau bisa mengemasnya ya bisa saja, tapi yang banyak memang wisata. Memang setahu saya kebanyakan wisata sih. Walaupun mungkin ada beberapa desa yang lain yang punya kayak usaha atau apa. Itu tadi mungkin saya memotong sebentar terkait dengan masalah keuangan desa ya. Betul. Gimana tuh? Diatur secara ini nasional semakin baik. Saya juga malah ketika jadi kepala desa dengan aturan yang begini. Berarti misalnya sekarang banyak kepala desa nih? Sempat kemarin. Masya Allah. Nah, saya sangat 2 periode? Baru 1. Nyalon lagi. Kebetulan ada keluarga yang nyalon, suara pecah di permainan. Jadi kan tahu sendiri. Terus kebetulan ada rekan yang mungkin salam. Monggo maaf ya. Sehat, Pak. Ada rekan perjuangan yang masalah desa. Cenderung ke dusunnya, karena dusunnya pingin pemekaran atau pingin punya kepala desa sendiri. Dari dulu daftar belum pernah ada yang jadi. Walaupun sekarang akhirnya pada menyesal. Menurut saya lah. Karena tadi itu jujur, Gang, kita tidak bisa menyamaratakan seluruh kepala desa ya, tergantung kualitas pimpinannya gitu loh. Nah, balik ke itu dulu ya. Masalah keuangan alhamdulillah. Bahkan hampir sama dengan tata kelola keuangan instansi lain. Jadi kita membayarkan barang material untuk bangunan jalan misalnya langsung lewat rekening, tidak dipegang oleh perangkat desa atau kepala desa. Betul. Itu kan dulu sering oleh kepala desa sehingga ada penyalahgunaan ya. Iya, itu dia. Itu mungkin kemarin saya baca berita-berita di tempat lain sampai korupsi sampai 500 juta. Keliru dalam melaksanakan tata anggaran. Bagaimana sih Kang? Controllingnya gimana sih? Itu gimana? Pertama ya di tingkat bawah ya masyarakat sama BPD ya. Kalau nggak salah tuh ada kasus itu Kang ya, yang di mana itu kok nggak salah ya, yang seorang bendaharanya sempat ngelaporkan, malah dia dilaporkan. Itu di mana ya, lupa gue tuh sempat rame tuh ya. Itu kan kayak gitu ya. Bendaharanya sebenarnya kan namanya bendahara kan tinggal mengeluarkan sesuai permintaan kepala desa, begitu ya Kang ya? Untuk proses pengeluaran keuangan lah, itu melalui proses tertentu dengan RAB dan seterusnya, programnya sudah diprogramkan dan seterusnya. Nah, ketika akan pencairan sebetulnya itu ada 2 orang kalau di sini gitu. 2 orang yang berfungsi tanda tangan. Iya, sama berarti, sama
kadang bendahara lah ya, ketika selnya bendahara itu. melaporkan, Ya. menurut saya juga sebetulnya lucu itu. Oh. Kenapa dia melaporkan? Seharusnya menolak dari awal seharusnya. Iya. Cuman karena menjadi viral, Iya. kepolisian dicecar, Iya. dia seharusnya ikut Iya. karena itu. Iya sih, Karena- lucu sih sebenarnya, itu benar-benar. akhirnya kan tidak tuduhan tidak masuk ke itu bagusnya gitu sekarang. Kalau misalnya dari kabupaten kuat, kemudian pengawasan kuat, yang di desa BPD, kemudian yang di kabupaten ada pengontrol keuangan khusus, dan sampai dengan tataran yang atasnya. Atau bahkan kalau misalnya nominal korupnya sampai 1 miliar kan KPK, sama itu. Itu ya bagus sih sebetulnya kalau berjalan fungsi ya. tapi akan semakin kesini mungkin semakin ketat. Betul. Semakin ketat ya, iya sih. Saya memang harus begitu. itu semakin baik. Iya. Baik juga untuk kemajuan desa ya. Iya, cuman jangan harus diimbangi Iya. dengan semacam kesejahteraan. Iya, betul. Mana nggak salah beberapa kali kan ada demo-demo di Jakarta ya, baik itu kepala desa yang mau minta berapa periode, terus sekdes ya, sempat juga ya kan, ingin diangkat menjadi PNS atau apa gitu. Enggak, itu mah perangkat desa. Kalau sekdes perangkat desa ya. Sekdes sudah terdahulu. Oh, sekdes sudah, perangkat desa ya Kang ya. Perangkat desa yang lain. Perangkat desa. Kalau cerita itu banyak sih. Ya, Kang Jenal, kira-kira Kang Jenal, ini mungkin sebelum closing statement, kalau menurut panjenengan IKPT itu seperti apa Kang? Mohon maaf Kang. Pernah ini sering ya dengan IKPT atau apa gitu? Atau baru tapi sudah sering. Maksud saya tentang IKPT sering mengetahui sering melihat tapi belum karena tidak terlibat. Oh, Masya Allah. Kalau di Pangandaran sendiri seperti apa kan? Ada nggak IKPT itu? Ada. Yang ada justru dari pondok pesantren lain semacam Lirboyo. Lirboyo bahkan ada semacam program dari pondoknya langsung kayak semacam turba. Ditempatkan ada santri beberapa puluh orang di desa Purbayu atau di tahun berikutnya di desa mana atau di daerah mana. Kalau yang terakhir yang saya rasakan karena saya kebetulan dulu karena ketemunya atau karena di sini kan Jawa ya. Betul. Nah, itu ketemunya sama organisasi serta komplek yang Banyumas. Saya di Alpata. Nah, itu kan Banyumas, Purworejo, dan seterusnya. Terus kalau secara kedaerahan di HISPA, Himpunan Santri Pasunda. Nah, saya melihat ada beberapa program yang dicanangkan oleh mereka, salah satunya Himpunan Santri Banyumas itu tempat juga semacam turba ke daerah Kampung Laut. Saya ikut itu ya bagus kalau misalnya semacam kegiatan semacam salah satunya. Kegiatan yang lain banyak. Terus gini Kang, saya terima kasih benar. Jujur memang semuanya itu diawal dari silaturahmi ya Kang ya. Akhirnya kan dengan silaturahmi ini kan saya bisa mengetahui potensi-potensi alumni Tebuireng yang ada di Pangandaran gitu loh. Nanti ke depannya kebetulan saya kemarin baru diangkat menjadi ketua pimpinan wilayah pengurus wilayah IKPT Jawa Barat gitu loh. Saya pun juga berharap banyak agar IKPT khususnya di Pangandaran ini juga bisa lebih maju dan berkembang. Nanti insya Allah saya berharap banyak nanti Kang Jainal bisa hadir juga kegiatan halal bihalal yang akan kita adakan di mana di Cirebon nanti. Insya Allah sih sekitar tanggal 13-14an lah ya, Mei nanti. Nanti di situ kita akan berkomunikasi lebih jauh lagi lah Kang terkait mengenai kemajuan IKPT. Bahkan setelah itu siapa tahu kita akan adakan pengajian-pengajian di Pangandaran atau bagaimana gitu. Saya di grup yang sempat dimasukkan, tapi saya jarang komen karena dulu masuknya pas saya jadi kepala desa jadi banyak. Nggak bisa. Ada grupnya ada kan? Saya diikutkan dimasukkan yang itu, Banyumas. Oh Banyumas. Itu saya melihat diantaranya informasi terkait pondok pesantren cabang Tebuireng ya. Iya betul. Ada yang semacam itu. Kalau Jawa Barat sudah ada belum? Ada sih di Cianjur Kang. Cianjur. Tebuireng 6 itu. Tebuireng 6. Di antaranya dapat informasi. Siap.
besar harapan saya nanti IKPT itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang besar, Kang. Dari pusat sampai ke daerah-daerah gitu loh. Makanya kenapa saya berusaha semaksimal mungkin mendatangi seluruh IKPT di Jawa Barat. Karena tadi itu, Kang, nanti kan dari situlah kita akan bisa menggali potensi-potensi yang ada gitu loh. Nah, untuk yang masih berada di sana, nanti Mbak Al mungkin akan memberikan informasi di wilayah wisatanya sendiri. Betul ya, Mbak Bu Tuti. Ya, tadi sekilas nanti saya sama Mbak Al nanti rencana mau ke sana juga. Lukman. Ya, betul. Manggilnya karena dari dulu saya Iya. Mang gitu. Itu. Berarti sempat ketemu waktu pas beliau ke sini. Saya dua atau tiga sering ke sini. Oh, Masya Allah. Yang rombongan sama dulu pas di Batu Karas. Kemarin itu pengurus-pengurus berongnya. Oh, Masya Allah. Kang Zainal ada di antaranya yang di wilayah lokasi wisata. Masya Allah. Kang Zainal, kira-kira ada yang disampaikan kepada seluruh alumni Tebir dimanapun berada? Mangga, Kang? Nggak usah. Siapa tahu ada pesan-pesan atau apa gitu, ada nggak, Kang? Belum terpikirkan karena saya yakin dari alumni yang ada itu potensinya udah siap. Termasuk ketika kearifan lokal wilayah. Iya, itu dia, Kang. Maksud saya itu yang paling penting, kearifan lokal itu. Makanya kan antara satu daerah dengan daerah kan berbeda-beda. Dengan kita berkunjung terus kita silaturahmi, kita akan mengetahui kearifan lokal itu ya, Kang ya. Masya Allah. Oke, alumni Tebireng dimanapun berada, terima kasih kepada semuanya ya. Silaturahmi ya, tentunya itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki ya. Ini ciri khasnya kita, kan, Tebirengan, ngopi. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pagi-pagi ojo lali ngopi ya, Kang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, saat ini kita berada di Terminal Pangandaran ya. Nah, ini dia nih ya, situasi kondisi Pangandaran guys ya. Ini dia ikan cucut, tahu ikan apa ini ya? Iya, ini ikan terbang ini dia. Ciri khasnya Pangandaran. Iya, Indosiar. Itu ada Mbak Alfia sama Mbak Siti ya, alumni Pondok Pesantren Pacul Goa, angkatan pertama guys. Alhamdulillah baik-baik ya. Aduh, itulah hubungan emosional ya sesama pondok ya. Alhamdulillah. Selamat datang, kita masuk ke kawasan wisata guys ya. Ini dia kawasan wisata. Lapar kan? Tulang nggak mau. Iya, kawasan wisata guys. Pantai Pangandaran. Oke guys, ini dia Pantai Pangandaran. Kita akan masuk ke tempat wisata guys. Ada guys ya. Dan situasi kondisi Pangandaran pantai. Cuacanya panas guys karena pantai. Pantai ya. Oh, panas juga ini. Aduh. Silaturahmi aja enak le, enggak panas-panas ya. Ini ikan cook. Bukan Umi. Masuk. Polos. Ikan. Bukan Umi le, my mother. My mother can Cook. Kita akan masuk guys.
Kalau tidak ada kingnya kan. Hah? Kalau 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 kan itu kan nggak bisa. Kan itu cannot. guys, Itu kan Pondok cannot. Pusaka Alam. Wow. Di sini lagi tadi ya. Sudah mana ini? Oke guys, ini dia Pondok Pusaka Alam guys.